Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Romatul Jannah, NIM 2020152. Di sini saya akan menceritakan biografi dari seorang cendekiawan yang bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang sufi, teolog, filsuf terbesar dalam Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf muslim Persia yang dikenal di dunia barat abad pertengahan. Beliau juga dikenal dengan banyak karyanya yang memengaruhi sejarah peradaban muslim, dan pengaruhnya berdampak pada masa kini. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Ibu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nama Ghazali berasal dari ghazal yang berarti tukang menenun benang karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu kampung kelahiran Al-Ghazali, dan nama inilah yang sering dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Riwayat pendidikan Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali sejak kecil memang senang mempelajari ilmu pengetahuan dan sudah belajar dengan beberapa guru di kota kelahirannya. Gurunya di antara lain bernama Ahmad ibnu Muhammad Al-Radzikni. Pada tahun 465 sampai 470 Hijriah, ketika Al-Ghazali berusia 15 tahun, memutuskan pergi ke Mazandaran, Jurjan, untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismaili selama 2 tahun. Setelah menamatkan studinya di Jurjan pada usia ke-20 tahun, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Nizamiyah Nizapur dan berguru kepada Yusuf al-Nasad, seorang pembuka agama yang terkenal dengan sebutan Immanuel Haramain atau Al-Juwayyin al-Haramain, seorang ulama Syafi'iyah beraliran Asy'ariyah. Sehingga pada usia 28 tahun Al-Ghazali diberi gelar Bahrum Muhriq atau yang berarti laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwayni meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia mengunjungi Nizam al-Mard di kota Muskar dan mendapatkan penghormatan yang besar sehingga diperbolehkan tinggal di sana selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, Al-Ghazali diangkat menjadi guru Universitas Nizhafiyah Baghdad. Selain mengajar, Al-Ghazali juga belajar filsafat secara otodidak, baik filsafat Yunani maupun filsafat Islam, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ikhwan al-Safa. Karya-karya Imam Al-Ghazali masih belum disepakati beberapa banyak jumlahnya. Dalam Tahsih Kubro Zaidah, di dalam Miftah As-Sa'adah dan Misbah Asy-Syiadah disebutkan karya mencapai 60 buah. Ada yang menyebut Al-Ghazali telah memiliki 999 buah tulisan. Karya-karya tulisannya meliputi berbagai ilmu pengetahuan, dan berikut adalah beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Yang pertama, Mahsifit Al-Falisifah atau tujuan-tujuan pada filosofi adalah karangan pertama berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahfifut Al-Fatsifah atau kekacauan pikiran pada filosof.
yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan di Baghdad. Dan Al-Ghazali mengecam filsafat pada filosof dengan keras. Yang ketiga, Mifir al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat, Ihya Ulum ad-Din atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang kelima, Al-Muhyiz min ad-Jilfil atau penyelamat dari kesatuan. Yang keenam, Al-Malirif al-Ahiliyah atau pengetahuan yang rasional. Yang ketujuh, Miskiat al-Anwar atau lampu yang bersinar banyak. Yang ke-8, Minaj Abidin atau mengabdikan diri pada Tuhan. Yang ke-9, Al-Istihad fi al-Ittihad atau modernisasi dalam akidah. Yang ke-10, Ayyuha al-Walad atau wahai anak. Yang ke-11, Al-Mustasyafa atau yang terpilih. Yang ke-12, Iljam al-Awwaman al-Kalam atau perkataan Tuhan kepada manusia. Yang terakhir, Mizan al-Amal atau timbangan amal. Kehidupan masa tua Al-Ghazali hingga akhir hayat. Karyanya tersebut menjadi objek penelitian bagi pelajar dan ahli-ahli mulai dari kalangan umat Islam maupun dari kalangan non-muslim. Kehidupan Al-Ghazali pada masa tuanya mantap menjadi seorang sufi. Keyakinan Al-Ghazali bahwa tasawuf adalah jalan terbaik yang akan mengantarkan pada kebenaran hakiki. Setelah berhenti mengajar, Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, Titus, dan mendirikan sebuah halaqah atau sekolah khusus untuk calon sufi yang akan Al-Ghazali asuh sendiri sampai ia wafat. Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usianya yang ke-55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Al-Ghazali wafat dalam keadaan ketika sedang mempelajari ilmu tentang tradisi, tapi sumber lain mengatakan Al-Ghazali sedang mempelajari Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.